Hai teman-teman, ketemu lagi di Bincang Bola kita ya. Kali ini saya ingin mereview bukan pertandingan, sorry, mereview musim Arsenal ya, yang sudah berjalan setengah musim ya, musim 2022-2023 ini ya. Dimana kita sudah 19 pertandingan, jadi sudah setengah jalan. Karena kan kalau di IPL ini kita ada 38 pertandingan ya. Jadi kita 19 pertandingan ini sudah setengah jalan, dimana dalam 19 pertandingan ini sudah 16 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah gitu ya. Jadi dengan perolehan poin 50 per saat ini gitu. Dan banyak pundit menyatakan bahwa Arsenal ini dalam arah untuk bisa poinnya bahkan bisa mencapai 100 poin gitu ya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ya, kalau kita lihat video saya di awal musim ya, harapan saya sebenarnya adalah Arsenal bisa jadi runner up aja gitu. Tapi dengan kondisi sekarang di mana kita punya 5 poin ya, di keunggulan kita terhadap Manchester City sebagai runner up saat ini. Jadi bukan runner up tapi runner up saat ini Manchester City, kita punya selisih 5 poin dan masih punya 1 pertandingan yang tersisa gitu ya. Jadi ini membuat saya lebih berani berharap bahwa Arsenal ini bisa menjadi lebih bisa menjadi untuk pesaing juara lah, dan menurut saya harus bisa mengejar untuk menjadi juara IPL gitu. Jadi ya, Arsenal saat ini membuat saya lebih berani bermimpi sebagai fans Arsenal ya. Sudah lama lah gitu sebagai fans Arsenal, teman-teman mungkin juga sudah lama gitu kan untuk melihat Arsenal itu bisa bermain dengan bagus seperti ini nih sudah lama sekali gitu. Karena sejak sekitar, ya menurut saya sekitar tahun musim 2007 ya, memang sudah sangat menurun sekali gitu performa Arsenal. Perlahan-lahan lah dari 2006 2007 itu perlahan-lahan menurun sampai kondisi sekarang gitu kan, sampai Wenger mengundurkan diri, lalu Unai Emery dipecat gitu ya. Itu ya memang masa-masa kegelapan kita lah ya sebagai fans Arsenal gitu. Jadi bahkan di grup saya ada fans Arsenal gitu yang tidak pernah merasakan Arsenal itu sebagai juara gitu. Jadi ya, mungkin inilah tahunnya Arsenal bisa kembali juara ya. Terakhir kita juara musim 2023-2024 kalau nggak salah gitu kan. Jadi sudah hampir 20 tahun kita tidak pernah merasakan sebagai juara IPL gitu. Jadi ya itulah, makanya saya pikir musim ini musim yang sangat sangat bagus gitu ya. Dan menurut saya ini semua adalah berkat dari ramuan Mikel Arteta gitu. Jadi Mikel Arteta yang diberi waktu ya oleh petinggi Arsenal, oleh pemilik ya dari KSI, keluarga Kroenke, itu memberikan waktu dan kesempatan bagi Arteta. Walaupun di 3 musim pertamanya ya, menurut saya sangat sangat berbahaya lah untuk manajer-manajer baru gitu kan, dimana di 2 musim pertama hanya bisa finish di peringkat ke-8. Lalu di awal musim ketiga lah ya, awal musim ketiga itu kita beruntun mengalami kekalahan, bahkan sempat masuk ke zona degradasi gitu kan ya. Jadi ya ini adalah menurut saya memang peran penting dari Arteta kita bisa mencapai titik ini. Dan yang sering dilupakan oleh para fans ini adalah ya, ini juga peran penting daripada keluarga Kroenke
gitu. Kalau keluarga Kroenke tidak memberikan kesempatan pada Arteta, menurut saya kita juga mungkin tidak akan sampai di titik ini gitu. Ya walaupun dari saya sendiri sejak sejak ya musim lalu lah ya, sebenarnya sejak musim lalu saya melihat bahwa Arteta ini saya udah mulai melihat arah Arteta ini mau Arsenal dibawa kemana gitu kan. Karena dari permainan-permainannya di musim lalu itu sudah mulai kelihatan, buat saya yang hanya apa ya, penikmat sepak bola awam lah ya, menurut saya mulai melihat bahwa dari musim lalu itu pola permainan yang mau dia jalankan, dan saat ini pola permainan itu sudah tercapai gitu. Dan yang hebat itu kan adalah Arteta itu main dengan polanya itu aja, pemainnya itu aja gitu, tapi nggak ada yang bisa stop gitu loh ya. Jadi dengan pola permainan yang sama, dengan pemain yang sama ya kan, Arteta kan pemainnya jarang ganti kan kalau dia main di IPL gitu kan. Paling di belakang siapa? Zinchenko, Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White, terus di tengah Xhaka, Partey, di depannya itu Martinelli, Odegaard, Saka, yang di depan ya harusnya sih Gabriel Jesus, cuman Gabriel Jesus lagi cedera kan sekarang ya, diganti oleh Eddie Nketiah. Tapi itu pemain intinya Arteta, dan yang dimainkan orangnya itu aja ya. Pola permainannya ya sedikit berubah sedikit tapi nggak ada yang bisa stop gitu kan. Itulah kehebatan Arteta, dan menurut saya kenapa punya peluang juara ya, bahwa dengan permainan yang itu aja, dengan pemain yang itu aja, yang harusnya kebaca oleh tim lawan harusnya bisa di stop gitu kan. Tapi nggak bisa gitu. Jadi itulah ciri-ciri apa ya, menurut saya ciri-ciri tim juara ini, orangnya itu, polanya itu udah kebaca tapi nggak bisa ada yang stop gitu loh. Dan itu menurut saya bisa diapresiasi juga untuk para pemain ya, terutama ini menurut saya pemain yang sangat berperan gitu kan terhadap mentalitas juara para pemain Arsenal ini. Menurut saya ada dua pemain ya yang harus diapresiasi, ini adalah Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko, pindahan dari Manchester City. Menurut saya dua pemain ini yang memberi kepercayaan pada para pemain Arsenal bahwa mereka bisa gitu kan. Jadi bahwa mereka ini bisa berjalan jauh, bisa berlari jauh, itu yang memberikan kepercayaan ini adalah Zinchenko dan Jesus. Dan ini terbukti dengan ya beberapa wawancara ya terhadap para pemain, terhadap apa sih yang membuat mereka ini. Biasanya mereka ngomong bahwa ini Zinchenko dan Jesus yang selalu memberi semangat, yang selalu memberi apa ya, memberi arahan gitu kan, bahwa mereka bisa, bahwa Arsenal musim ini bisa gitu. Jadi ya sangat diapresiasi. Dan bahkan akibat dari itu ya, Manchester City kan sekitar 2-3 bulan yang lalu memberikan apa ya, memberikan larangan, menyatakan larangan bahwa Manchester City tidak boleh lagi menjual pemain ke Arsenal, karena mereka takut mereka jual Zinchenko dan Jesus ke kita itu menjadi peran integral di Arsenal yang mengangkat Arsenal sampai saat ini pada posisi ini. Jadi Manchester City takut kalau mereka jual pemain lagi ke kita bisa semakin kuat lagi, bahkan mungkin bisa memperlebar jarak lagi antara Manchester City dan Arsenal gitu kan. Jadi ya ini menurut saya satu kehebatan juga dari Arteta dan Edu dalam merekrut pemain gitu kan ya, dan memberi dampak langsung di musim ini itu
ya Zinchenko dan Gabriel Jesus gitu ya. Itu menurut saya. Eh Berikutnya juga ya kita lihat kondisi tim-tim lain ya. Kondisi tim-tim lain saat ini ya mungkin yang sangat dikagetkan itu kan adalah untuk Chelsea dan Liverpool yang sangat terpuruk jauh gitu ya. Mereka ada di posisi 9 dan 10 dengan poin yang sama. Lalu Manchester City sendiri dengan Erling Haaland, yang Erling Haalandnya itu sangat luar biasa, tapi membuat Manchester City itu pola permainannya berubah dari musim lalu gitu kan ya, yang lebih kolektif, lebih bisa tersebar pencetak golnya, menjadi sekarang terkonsentrasi di Erling Haaland, sehingga kekalahan Manchester City itu bisa kita atributkan kepada tim yang melawan Manchester City ini bisa mematikan suplai bola ke Erling Haaland gitu. Jadi mereka sekarang terlalu Haaland sentris ya, sehingga ketika Haaland bisa dimatikan, bukan Haaland yang dimatikan, tapi adalah suplai bolanya ke Haaland itu dimatikan, maka mereka tidak bisa atau kesulitan untuk bisa mencetak gol gitu. Itu yang saya lihat ya untuk Manchester City. Untuk Manchester United juga sebenarnya saya lihat sangat luar biasa musim ini. Saya pikir mereka akan berada di luar top 4 ya, tapi ternyata bisa merangsek juga ke top 4 dengan Erik ten Hag yang menurut saya juga musim ini luar biasa dia ya. Bisa mengangkat Marcus Rashford gitu kan, dan Casemiro yang tadinya saya pikir ini akan menjadi flop gitu ya, karena sebenarnya dia bukan pemain pilihan Erik ten Hag kan, itu dia pembelian sebenarnya, kalau menurut saya itu adalah pembelian dari Murto, bukan pembeliannya Erik ten Hag, tapi ternyata Casemiro ini yang justru menjadi pemain kunci bagi Manchester United gitu. Dan Anthony yang saya pikir akan menjadi pemain kunci justru saat ini menjadi flop gitu kan. Jadi ya tebakan saya untuk Manchester United banyak yang salah gitu musim ini. Karena tadi ya, pemain yang saya pikir akan flop justru bagus, dan pemain yang saya pikir akan bagus justru menjadi flop di Manchester United gitu. Dan siapa lagi? Tottenham Hotspur, ya Spurs ini juga lebih parah dari bukan harapan ya, prediksi saya lah ya. Prediksi saya mereka mungkin bisa top 4, cuman kita lihat nih bagaimana mereka perebutannya nih. Menurut saya ini perebutan top 4 nih posisi 3 dan 4 ya. Ini akan menjadi rebutan oleh Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Newcastle. Kalau saya kira sih untuk top 4 ini 3 dan 4 mungkin di akhir musim ya akan menjadi milik Newcastle dan Manchester United. Kita lihat. Kenapa? Karena Newcastle ini keunggulannya adalah saat ini mereka tidak punya jadwal pertandingan Eropa. Jadi pertandingan untuk jadwal mereka lebih sedikit lah ya dibandingkan Arsenal, United, City, Spurs, Liverpool, dan Chelsea. Jadi mereka harusnya pemainnya bisa lebih segar untuk bisa merangsek ke top 4. Jadi kalau dari saya mungkin untuk 3 dan 4 ini adalah Manchester United dan Newcastle. Ya ini tinggal bolak-balik aja mungkin nanti di akhir musim. Siapa yang nomor 3, siapa yang nomor 4. Tapi menurut saya untuk Liverpool dan Chelsea yang saat ini mungkin bisa terjatuh di luar Liga Champions, Spurs juga gitu ya. Dan bahkan saya mungkin untuk Chelsea dan Liverpool terancam mungkin musim ini bisa nggak dapat pertandingan Eropa gitu kan. Tidak dapat pertandingan Eropa ini artinya apa? Berarti bahkan mungkin untuk Conference League aja bisa nggak masuk nih gitu kan. Dimana kita lihat di saat ini ya Brighton and Hove Albion lah ya, BHA
Itu permainannya sangat bagus, juga Brentford gitu ya. Itu yang mungkin bisa mencegah Liverpool dan Chelsea masuk di zona Eropa. Bahkan bukan hanya zona Liga Champions ya, zona Eropa gitu. Ya, itulah review saya terhadap musim IPL kita ya, musim ini. Dan dari saya semoga sih Arsenal bisa all the way lah ya. Ini kita bisa juara. Dan menurut saya sih sudah sekitar 2-3 bulan yang lalu ya, saya juga udah buat video kan bahwa Arsenal ini sudah menjadi penantang juara. Jadi sudah bukan lagi kita untuk top 4. Top 4 sudah sudah 95% lah ada di tangan kita untuk top 4. Jadi kondisi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus untuk mengejar menjadi penantang juara. Dan saat ini kita masih dalam masih dalam target lah untuk menjadi penantang juara, bahkan untuk menjadi calon juara gitu ya. Ya, untuk dari saya sekian dulu untuk review musim 2022-2023 ya untuk Arsenal. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di bincang bola kita berikutnya.